Membangun usaha di era digital itu nggak ribet teman-teman, cukup install TikTok Seller atau install marketplace manapun ya, dan kita listing produknya, kemudian kita marketkan menggunakan 4 teknik atau 5. Ya kalau saya pribadi punya 5 strategi marketing, namun untuk yang seri pertama itu sudah saya buat tutorialnya di video saya sebelumnya yang caranya itu gratisan, namun hasilnya itu bisa gede banget asal kita pas lah timingnya. Dan ini adalah akun baru saya, ini baru menghasilkan Rp1.313.260 itu dalam satu hari teman-teman, yang sebelumnya itu masih 0 ya. Ini untuk listing itemnya juga kurang dari 20 item di store saya ini. Dan 4 metode marketing yang lain itu bisa menggunakan akun kreator sendiri teman-teman, yang kita update setiap harinya. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan kreator yang lain dengan sistem endorse. Yang ketiga, bisa juga menggunakan ads atau iklan ya. Dan yang keempat itu bisa remarketing di customer-customer yang sebelumnya menjadi pelanggan kita. Nah, kalau akun baru saya ini itu menggunakan cara yang terakhir tadi, sehingga meskipun akun baru setelah di listing itu bisa langsung menghasilkan seperti ini teman-teman. Jadi cara itu benar-benar sangat ampuh. Dan dalam waktu dekat akan saya buat juga edukasi umum teman-teman. Jadi belajar di tempat ya sambil makan-makan lah, sambil nongkrong ya. Di situ akan banyak banget bahasan. Namun untuk edukasi online yang saya buat itu khusus untuk membahas digital marketing atau membangun usaha online berbasis digital market mulai dari nol. Jadi materinya benar-benar mulai dari nol, riset produk, kemudian setup store dan listing produk dan lain sebagainya. Optimasi dan reoptimasi juga akan include. Jadi benar-benar saya akan buat materinya dari nol. Tapi untuk yang edukasi umum atau offline di tempat itu akan banyak banget bahasannya teman-teman. Affiliate juga akan masuk, CPA juga akan masuk. CPA itu adalah cost per action ya, dan referral juga masuk, impor juga masuk, impor dari produk luar negeri tentunya. Kemudian banyak banget lah untuk bahasan yang akan saya buka di edukasi offline. Tapi di situ cuma 1 jam ya untuk bahasannya, karena ya sebenarnya saya lagi pengen nongkrong aja lah di suatu rumah makan, tapi saya buat seperti edukasi umum. Jadi yang hadir nanti bisa mengambil manfaat lah dari bahasan yang saya bahas dalam edukasi tersebut. Oke teman-teman, ini saya mau kirim paket yang tadi sudah saya lihatkan ya di HP saya, di TikTok Seller saya, yang sudah 1,3 jutaan dalam sehari. Waktu pertama launching lah, itu store baru. Jadi sekarang mau kirim paket, jadi saya vlog juga buat ya motivasi buat teman-teman lah yang sedang membangun usaha berbasis digital market hanya menggunakan handphone aja teman-teman. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja. Yang jelas digital marketing itu benar-benar menjadi basis ya untuk bisnis di era digital ini teman-teman. Dan untuk kerjanya pun itu gampang. Kalau saya pribadi lebih suka partnership ya. Jadi ngumpulin resi dari orderan sehari berapa, kemudian dikirim ke admin source-nya, dan selanjutnya tinggal diproses oleh admin sananya teman-teman. Jadi sangat mudah banget ya untuk kerjaan digital marketing bermodal handphone aja ini. Tentu ini untuk kategori partnership ya. Untuk reseller biasanya butuh stok. Ya memang partnership memang bisa stok juga dan bisa tidak stok juga. Jadi ada opsionalnya. Dan kalau impor minimal setidaknya ada budget 50 jutaan lah teman-teman. Kalau saran saya pribadi, kalau masih pemula mending yang modalnya kecil-kecil aja teman-teman. Mungkin reseller atau partnership yang memang ringan-ringan ya. Jadi resikonya itu minim. Dan ini udah hampir sampai teman-teman, tinggal belok kiri aja. Ya sebenarnya bisa diambil oleh kurirnya, tapi karena ini saya bikin vlog juga, jadi saya antar teman-teman, atau drop off ya bahasa di TikTok. Nah di sini JNCO. Di situ teman-teman. Dan sekarang saya akan ke bagasi belakang ngambil paketnya dan dinotif aja ke karyawan jasa ekspedisinya bahwa ini dari TikTok gitu aja. Kita nggak perlu membayar biaya kirimnya karena sudah include saat ada buyer yang check out di store kita teman-teman. Beda ya dengan kita kirim manual, tidak melalui marketplace atau TikTok Seller. Jadi di situ kita butuh untuk membayar ya sebagaimana mekanisme lama lah. Kalau untuk pembelian dari store udah include secara otomatis ya. Oke lah, saya akan ambil paket di bagasi dulu dan akan saya notif ke karyawan jasa ekspedisinya teman-teman.
semisal teman-teman sibuk bisa di pick up teman-teman. Kalau ini kan saya buat vlog ya, jadi saya pilih yang optional drop off. Ini paket-paketnya teman-teman sudah disiapin, jadi tinggal diambil aja. Ini ngambilnya satu-satu nih, agak banyak ya. Ya begini teman-teman, banyak paketnya nih. Dan biar nggak lama-lama, ini saya jelaskan ya beberapa bisnis online yang potensial. Jadi teman-teman bisa memilih sendiri teman-teman. Ya saya udah banyak pengalaman juga di bisnis online yang seperti ini sejak 2011-an lah kurang lebih. Nah kalau yang Admit ini untuk platform partner marketing ya. Jadi di sini tuh bersifat global. Jadi kita bisa memanfaatkan platform ini untuk membangun bisnis juga teman-teman. Jadi kita bisa menjadi publisher atau influence. Jadi tergantung size masing-masing lah intinya. Kemudian di Dreamstime ini juga ada bersifat referral, dan referral itu enak banget teman-teman. Ya sebagai contoh inilah sebentar. Nah ini untuk akun saya, kalau ini saya berpartner menggunakan referral program di Shutterstock ya, dengan 427 referral dapatnya $1.000 lebih teman-teman. Itu nggak ngapain teman-teman. Jadi cuma optimasi link referral aja teman-teman. Kalau di Dreamstime ini untuk waktunya, jarak jeda dari akun aktif sampai referral tersebut non-aktif itu sampai 3 tahun. Jadi benar-benar panjang banget ya, bisa dikatakan kerja sekali sampai 3 tahun kita bisa menghasilkan pendapatan terus-menerus. Kemudian untuk Fiverr itu juga ada teman-teman. Tapi di sini ada beberapa metode yang bisa kita terapkan, yaitu sebagai influencer ya, kemudian affiliate atau podcast atau invite teman. Jadi kalau invite teman ini ya mirip kayak referral tapi agak berbeda. Kalau referral itu memiliki sifat yang memberikan komisi hingga jangka waktu tertentu ya. Kemudian untuk yang agak mudah lagi, nggak perlu modal, itu bisa Teespring, tapi modalnya itu bisa dikatakan di alat ya, laptop, kemudian software untuk mendesain untuk aksesoris seperti ini, kaos, kemudian tas, topi, dan lain sebagainya. Aksesoris untuk handphone pun tersedia. Dan untuk video tutorial Teespring ini sudah saya buat di video sebelumnya. Sebelum video ini teman-teman bisa melihat ya, itu pun dari nol. Jadi saya bikin tutorialnya dari nol, mulai dari daftar akun, kemudian setup itemnya. Di situ teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya lah. Kemudian untuk affiliate yang saya geluti juga itu ada di TomTop ini teman-teman. Kalau ini komisinya lumayan hingga 8%. Karena ini platform global ya, komisinya tuh gede teman-teman kalau dirupiahkan ya. Jadi misal kalau kita affiliate di lokal ya mungkin 1.000, 2.000 ya, intinya ribuan lah. Mungkin ada juga yang agak besar tapi itemnya yang mahal. Kalau di sini ya bisa dikatakan 150 ribuan lah itu sekali komisinya teman-teman. Kalau yang di Amazon ini udah lama banget ya untuk registrasinya sendiri, itu di bagian bawah sendiri, panel nomor 2 di bagian Make Money with Us. Di sini ada banyak banget program partnership yang tersedia, yaitu menjual di Amazon biasa atau bisnis, kemudian menjual aplikasi di Amazon juga ada, menjadi affiliate juga ada, advertise produk juga tersedia. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Namun untuk edukasi online nanti itu di website ini udah saya rilis ya, untuk list dari materinya, khusus berfokus pada TikTok seller yang membangun dari nol, kemudian marketingnya menggunakan FB Ads ya. Di situ untuk strategi yang digunakan benar-benar dari nol. Jadi mulai dari membangun trust, kemudian mengoptimasi trust tersebut dan lain sebagainya, itu akan diajarkan. Dan untuk list materinya, sebentar, ini saya downkan aja ads-nya. Nah ini adalah list dari materinya teman-teman. Untuk yang pertama, catatan penting dalam berbisnis, kemudian mengenal tool marketing, kemudian registrasi ke platformnya, setup account ya, kemudian setup item, kemudian praktek uji sistem, kemudian praktek project pertama, kemudian pengoptimalan data, pemaksimalan pendapatan, penarikan penghasilan. Maksudnya ini penarikan yang ada di akun TikTok kita. Namun nanti akan ada 2 opsional, selling secara manual atau menggunakan store. Nah ini bisa dilihat ya untuk list materi edukasi
edukasi online nantinya. Jadi ini saya zoom biar lebih jelas lah untuk list materi, karena tadi yang tergambar agak jauh itu mungkin kurang jelas ya teman-teman. Ini sudah jelas, dan untuk salah satu akun affiliate saya ini bisa dilihat hasilnya udah cukup gede teman-teman, 237508 dalam US dollar, ya lebih sedikit lah tapi dibulatkan, dan daily average itu 3.830,79 US dollar dengan jumlah customer atau buyer sebanyak yang new 1146 dan yang reguler 1559, ya 2500-an lah kurang lebih. Ya itu lumayan ya, karena kita memang mendapatkan komisi sekali. Namun kalau item yang kita jual kebetulan untuk yang saya optimasi ini adalah produk elektronik kayak handphone gitu-gitu ya, jadi harganya cukup tinggi, jadi komisinya itu ya gede juga teman-teman. Dan untuk yang platform lainnya, sebentar, saya akan buka yang ini ya, Dreamstime ini mungkin salah satu yang saya favoritkan. Fokus untuk linknya ini bisa dilihat teman-teman, karena di sini itu agreementnya sampai 3 tahun. Nah ini bisa dilihat ya, 3 tahun. Jadi bisnis yang seperti ini itu saya rekomendasikan teman-teman, meskipun ada batasan 3 tahun ya, dan 3 tahun itu udah panjang banget. Kalau di satu stok sendiri di sini itu 2 tahun teman-teman untuk agreementnya. Nah di sini untuk registrasinya kita masuk ke sell your counter dulu. Masih loading. Oh ya, ini sudah login teman-teman. Jadi intinya kalau di Shutterstock ini 2 tahun ya, kalau di Dreamstime ini 3 tahun, dan banyak banget platform yang memberikan ya fasilitas untuk bisnis online itu lebih mudah. Misal kayak admin ini ya, di sini kita bisa bebas juga, bisa join jadi publisher atau influence ya. Jadi di sini kita bisa mengakses apa aja yang tersedia di platform ini dan bisa kita olah menjadi bisnis teman-teman. Namun yang saya rekomendasikan itu yang RefM, karena di situ untuk komisinya jangka panjang banget, nggak ada jenjang waktu yang ditentukan. Jadi komisinya itu bisa terus menerus ya, anggaplah kerja keras mungkin 3 tahun, setelah itu kita bisa menikmati kayak masa pensiun gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka memanfaatkan waktu untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Jadi RefM itu bisa dioptimalkan sampai ya semaksimal sesuai kemampuan masing-masing lah, dan komisinya makin besar kita optimalkan ya makin gede juga angka yang kita dapatkan. Jadi buat teman-teman bisa memilih bisnis online sesuai dengan kriteria masing-masing lah yang teman-teman minati. Yang jelas untuk partnership biasanya ada 2 jenis, yaitu yang gratis kalau tanpa modal itu wajib punya traffic besar, ya cocok banget buat kreator sih sebenarnya. Kalau yang bermodal itu lebih condong ya buat teman-teman yang punya budget lebih ya, dan keduanya saling menguntungkan lah. Intinya kalau kita bisa benar-benar mengoptimalkan bisnis tersebut, maka hasil yang kita dapatkan itu bisa berkesinambungan teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Oke, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.